menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Baiklah para peserta seminar hari ini. Seminar hari ini akan dilaksanakan oleh dua peserta, yaitu yang pertama Ibu Upi Setiawati dan yang kedua adalah Bapak Wahyudi. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan seminar. Untuk yang pertama Ibu Upi Setiawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Widya Astuti sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ari Yudhoyono sebagai Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumber 1. Alhamdulillah pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan suasana yang ceria kita bisa menghadiri seminar saya. Izinkan saya sebagai peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Upi Setiawati, NIP PPK 1989-202-022-12003. Jabatan saya sebagai guru kelas 1 unit kerja SD Negeri Sumber 1.
untuk mentor pada seminar laporan orientasi ini yaitu oleh Ibu Rusmiati SPD. Pada seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di Dinas Pendidikan Pemerintah Surakarta, saya mengambil judul dengan kegiatan outing kelas dan pembiasaan literasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan peserta didik kelas 1 terhadap lingkungan di SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Pendahuluan diantaranya ada latar belakang, maksud, tujuan, dan waktu pelaksanaan. Untuk latar belakang, yaitu orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK. Orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai PPPK. Orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi peserta PPPK. Untuk maksud yaitu kegiatan orientasi guru fungsional PPPK dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan kode etik pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Adapun tujuannya ada 4. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melakukan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Waktu pelaksanaan tanggal 3 September sampai dengan 23 Oktober tahun 2024 dan terbagi menjadi 3, yaitu angkatan pertama pada tanggal 9 sampai 30 September 2024. Angkatan yang kedua yaitu tanggal 20 September sampai 10 Oktober tahun 2024. Sedangkan angkatan yang ketiga yaitu tanggal 3 Maret sampai dengan 24 Oktober tahun 2024. Tempat pelaksanaan untuk orientasi PPPK di BKPSPDM Kota Surakarta dan instansi kedudukan masing-masing peserta yaitu di SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Adapun visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, visi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai dengan 2025 yaitu Surakarta Kota Budaya Mandiri, Maju dan Sejahtera. Adapun visi RPJPD
Kota Surakarta tahun 2005 sampai dengan 2025, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya dan modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Pemkot Surakarta terdiri dari 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Lanjut. Adapun manajemen PPPK berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018, yaitu 1. Penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, dan ketiga penilaian kinerja, dan keempat pengajian dan tunjangan. Manajemen PPPK peraturan pemerintah Surakarta Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018, yaitu kelanjutannya yang tadi, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Adapun peraturan wali kota perwali kota Surakarta nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas daerah. Visi SD Negeri Sumber 1, mewujudkan Sekolah Dasar Negeri Sumber 1 Surakarta sebagai sekolah dasar yang unggul dalam budi pekerti luhur, berprestasi, kompetitif, sehat, dan amanah, yang berorientasi masa depan, wawasan lingkungan. Misi SD Negeri Sumber 1 Surakarta yaitu 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran terintegrasi dengan pendidikan karakter berbasis teknologi, informasi dan komunikasi dan budaya lokal. Yang kedua, menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dan keteladanan. Adapun struktur organisasi sekolah SD Negeri Sumber 1 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Adapun susunannya yaitu Kepala Sekolah yaitu Bapak Ari Yudi Sarjono, sebagai komite yaitu sebagai Ibu. Ini perpustakaan yaitu Ibu Upi Sewati. Untuk guru kelas 1 yaitu Ibu Upi Sewati, wali kelas 2 yaitu Ibu Ambar, untuk wali kelas 3 yaitu Ibu Sri Kustini, dan untuk wali kelas 4 yaitu Bapak Rafiq, untuk wali kelas 5 Ibu Ismi, untuk wali kelas 6 yaitu Ibu Widya Suti. Adapun guru mapel yang lain yaitu guru agama Kristen yaitu Ibu Erika dan Ibu Widuru sebagai Ibu agama Katolik, serta operator yaitu Bapak Sabdo, serta penjaga sekolah Bapak Sugiman. Rencana dan hasil kerja PPPK.
rencana kerja dan hasil kerja yaitu unit kerja SD Negeri Sumber 1 Surakarta, jabatan ahli pertama ataupun guru kelas, identifikasi isu yaitu mewujudkan pencapaian visi dan program sekolah untuk mewujudkan peserta yang cinta lingkungan. Isu yang diangkat yaitu rendahnya minat peserta didik kelas 1 di SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Gagasan yang diangkat yaitu meningkatkan kesadaran membaca dan cinta lingkungan di SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Rencana dan hasil kerja PPPK yaitu unit kerja SD Negeri Sumber 1 Surakarta, jabatan sebagai ahli pertama guru kelas, identifikasi isu mewujudkan pencapaian visi dan program sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang cinta lingkungan. Dan isu yang diangkat yaitu rendahnya minat peserta didik kelas SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Gagasan yang diangkat yaitu meningkatkan kesadaran membaca dan cinta lingkungan di SD Negeri Sumber 1 Surakarta. Adapun tahapan kegiatan output hasil atau kontribusinya terhadap visi dan misinya yaitu tentang kegiatan outing class merupakan satu dari perencanaan outing class tersebut untuk menghasilkan suatu meningkatkan pengetahuan dan kecintaan peserta didik terhadap lingkungan alam dengan terhadap visi dan misi meningkatkan keterampilan bercerita dan memotivasi belajar peserta didik. Adapun kegiatan outing class dengan kegiatan hasil kedua yaitu pelaksanaan outing class dengan hasil mengurangi kebosanan dalam belajar anak, serta terhadap visi dan misinya juga dapat mendorong kreativitas peserta didik. Adapun juga kegiatan yang ketiga yaitu evaluasi dari kegiatan outing class dengan menghasilkan kesadaran akan lingkungan di sekitar. Untuk peserta didik akan cinta terhadap alam di sekitar sekolah dan mempunyai kesadaran untuk merawatnya. Yang kedua, pembiasaan kegiatan literasi sebelum pelajaran dimulai. Yang pertama, pembiasaan membaca akan menghasilkan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik yang terkontribusi terhadap visi dan misi. Dengan pembiasaan membaca, peserta didik akan mengetahui segala informasi yang bermanfaat. Untuk pengembangannya, menghasilkan pemahaman peserta didik dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Kontribusi visi dan misinya, peserta didik belajar bagaimana cara mengambil intisari dari suatu bacaan sehingga pengetahuannya akan bertambah. Untuk pembelajarannya menghasilkan suatu nilai kepribadian yang lebih kuat, dan dengan pembiasaan literasi akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik. Rencana untuk menang yaitu ada tahap ke-1 yaitu kegiatannya perencanaan umumnya dilakukan oleh panitia yang dibentuk melalui rapat guru dengan menghasilkan perencanaan yaitu tempat pelaksanaan dan waktu outing class dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pada tahun pertama outing class dilakukan di sekolah yaitu di lapangan
ataupun halaman sekolah. Tahun yang kedua, dengan kegiatan evaluasi dari kegiatan sebelumnya, outing kelas diharapkan kembali untuk tempat dan waktu pelaksanaan. Dengan hasil outing kelas dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, outing kelas dalam lingkungan sekolah dilakukan oleh guru, sedangkan outing kelas di luar sekolah dievaluasi dengan pelaporan dari panitia, dari orang tua ataupun wali murid, berlaku tahun kedua sampai kelima. Anak-anak merasa senang dan lebih cinta terhadap lingkungan sekolah serta tidak bosan dalam pembelajarannya. Di tahun ketiga, perencanaan pelaksanaan literasi yang dirancang dalam rapat koordinasi guru. Literasi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pagi pukul sampai dengan pukul 7.30. Anak-anak merasa antusias dan senang dalam pelaksanaan literasi sekolah. Tahun yang kelima, literasi sekolah direncanakan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di perpustakaan dan di sekelilingnya. Anak-anak lebih tertarik dan semakin senang membaca banyak buku pilihan. Di tahun yang ketiga, diharapkan literasi di sekolah bisa diadakan di dalam kelas, di perpustakaan sekeliling dan taman cerdas yang ada di kelurahan sumber yang ada di sekitar sekolahan. Dengan banyaknya tempat dan akses literasi membaca, tentunya akan membuat anak-anak tidak bosan dalam kegiatan literasi ke sekolah. Adapun dari tahun pertama dan sampai dengan tahun kelima, kontribusi terhadap visi yaitu selaras dengan visi SD Negeri Sumber 1 Surakarta, yaitu mewujudkan SD Negeri Sumber 1 Surakarta sebagai sekolah dasar yang unggul dalam budi pekerti luhur, berprestasi kompetitif, dan amanah yang berprestasi masa depan serta berwawasan lingkungan. Demikian foto kegiatan dokumentasi bersama mentor di saat literasi pagi bersama anak-anak di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kegiatan setiap pagi. Demikian presentasi ini outing kelas. Ini dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Upi yang telah menyampaikan hasil laporan seminarnya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada Ibu Rusmiati, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya, bahwa kegiatan seminar siang hari ini kami mengucapkan terima kasih, dan dengan judul kita untuk outing kelas, jadi anak-anak memang harus pendekatan alam. Jadi kita pengenalan, kalau di lingkungan sekolah ya kita kenalkan lingkungan, tapi kemarin sudah melaksanakan outing kelas adalah pengenalan alam. Jadi memang anak-anak itu cintai keadaan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, untuk itu monggo nanti kita selalu programkan masalah itu, akan menanamkan bahwa anak-anak mempunyai nilai dan etika untuk mencintai
keadaan lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rusmiati selaku mentor dari Ibu Upik Setiawati. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada peserta seminar. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya mau menanyakan bagaimanakah cara Ibu meningkatkan minat baca anak khususnya untuk siswa kelas 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara anak meningkatkan minat baca anak untuk kelas 1 ya Bu Ismi. Menurut saya untuk meningkatkan minat baca anak khususnya kelas 1 dengan diadakannya literasi setiap hari, tentunya di seminar saya ini tadi setiap hari Selasa dan Kamis Bu Ismi, sehingga untuk meningkatkan minat baca anak-anak lebih meningkat dan lebih bertambah ilmunya, sehingga dalam membaca pun anak-anak akan lebih terbiasa dengan baik dan dengan menyenangkan dengan adanya berbagai literasi dengan bersama-sama dengan temannya. Terima kasih. Izin menambahkan ya Bu Upi, mungkin untuk kelas 1 itu untuk meningkatkan minat membaca itu misalnya dibuat ruangan pojok baca yang menarik, kemudian buku-buku bacaannya itu diperbanyak yang masih bergambar, masih ada gambarnya, mungkin itu akan lebih menarik bagi siswa-siswi kelas 1. Begitu Ibu Ismi. Monggo selanjutnya masih ada pertanyaan ya, monggo. Saya dari guru mata pelajaran agama Kristen. Nama saya Erika Nugrahani. Saya mau bertanya, menurut Ibu Upi, mengapa literasi pojok baca itu perlu diadakan? Terus seberapa pentingkah untuk anak-anak kelas 1 di dalam meningkatkan baca? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Erika. Apakah pentingnya literasi terutama di pondok baca untuk anak kelas 1 nih Bu Erika nih? Nah, itu sangat penting sekali Bu Erika. Tentunya di literasi yang pertama untuk menambah ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu di pojok baca pada ruang kelas tersendiri itu juga dapat menarik untuk anak lebih rajin lagi membaca serta meningkatkan hubungan bersama teman-teman dalam belajar membaca bersama, sehingga antara anak yang sudah rajin ataupun sudah lancar membaca dengan yang tidak bisa saling membantu dalam membaca anak-anak khususnya kelas 1 Bu Erika. Dan juga dengan berbagai macam variasi buku yang disediakan terutama kelas 1 dengan yang diterangkan oleh Bu Widiastuti tadi, dengan banyaknya bergambar untuk memotivasi anak lebih rajin dan giat dalam membaca. Terima kasih Bu Erika. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta seminar. Untuk selanjutnya